Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu penguji uji kinerja pada PBG dalam jabatan periode 1 tahun 2026. Perkenalkan, saya Muhammad Arifin, NIM 0627082560, mahasiswa PBG Al-Quran Hadis batch 4 tahun 2025 di LWTK Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Pada hari ini, Kamis, tanggal 15 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian kinerja di MTS Nurul Islam Tegal Randu. Kelas 7, materi hukum bacaan mat tobi'i, mat wajib mutasil, dan mat jais munfasil. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya pagi hari ini anakku semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Nah, sebelum mulai pelajaran kita, dipimpin doa terlebih dahulu. Doanya Mas Andri ya, pimpin Mas doanya. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qulubal aladina bi'asriya alayya wa albisni qabulan bisalma birahmatika ya arhamar rahimin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk semua ya. Nah, untuk mengetahuinya saya terlebih dahulu mengabsen. Amilatu Zaro ada? Hadir? Hadiro. Dewi Sinta, anak-anakku semuanya, bahwasanya pada hari ini pelajaran Al-Quran Hadis, tolong dibuka terlebih dahulu, bukunya dikeluarkan. Dah, rekan semuanya, bahwasanya hidup dalam sehari-hari ini, kalian masa-masa belajar, apalagi dalam beberapa bulan ini musim kemarau, selalu hujan, makanya kalian selalu menjaga kondisi kesehatan. Tapi jangan patah semangat untuk belajarnya, karena kesehatan itu penting. Supaya belajar fokus dalam sehari-hari, sehingga dalam sehari-hari selalu kita berjumpa dan bertemu sesama temannya. Semuanya dalam keadaan sehat ya, semuanya ya. Nah, perhatikan terlebih dahulu untuk pelajaran Al-Quran Hadis di semester genap ini, atau di semester 2. Perhatikan di depan.
bahwasanya pelajaran Al-Quran hadis yang kita bahas adalah hukum bacaannya, yaitu mat tabi'i, mat wajib mutasil, dan mat jaiz munfasil. Tujuannya apa dalam hukum bacaan yang kita pelajari di sini? Mat tabi'i, mat wajib mutasil, dan mat jaiz munfasil ini adalah tidak ada yang lain kecuali ini, untuk memperindah bacaan Al-Quran dengan ilmu tajwid. Karena apa? Karena membaca Al-Quran, sebuah membaca Al-Quran tanpa kita belajar yang namanya ilmu tajwid, maka bacaannya akan tidak karuan, tidak bagus. Dari panjang pendeknya tidak paham, bacaannya itu dahar atau ifa, ifa asfawi, ifa halki dan sebagainya. Yang kita fokus pelajari pada hari ini adalah hukum bacaannya, mat tabi'i, mad wajib mutasil, dan mad jaiz munfasil. Ini yang kita bahas, yang kita pelajari pada pagi hari ini. Apa saja, apa yang dimaksud dengan mat tabi'i di sini? Ini mat tabi'i secara bahasa berasal dari kata madda yamuddu maddan. Artinya apa? Berarti memanjangkan atau menambah atau meluaskan suatu bacaan secara alami tanpa paksaan. Asli memang tidak ada sebuah paksaan. Mat tabi'i juga bacanya mat itu yang terjadi apabila diantaranya terdapat huruf mat, yaitu ada tiga. Ada tiga, yaitu alif yang didahului harkat fathah, atau setelah harkat fathah itu ada alif. Selanjutnya juga wawu yang didahului harkat doma, atau setelah harkat doma itu ada wawu. Maka bacanya dibaca mat tabi'i. Sedangkan yang ketiga yaitu iya. Ya ini ya, iya ya. Titiknya ada dua bawah kan? Nah, mesti ya. Kalau titik atas berarti huruf apa? Ta. Kalau di bawah pasti ya, kayak bebek ini kan? Nah, iya di sini yang ketiga yang didahului harkat kasroh dan tidak bertemu dengan hamzah atau sebuah sukun. Maka yang tiga ini, atau bisa dikatakan setelah harkat kasroh itu ada ya. Contoh di sini mat tabi'i. Coba Mbak Abel dibaca contohnya apa ini? Kola. Kenapa? Berapa alif? Terdapat satu alif atau dua harkat. Ini baca ya, satu alif itu kola, kola. Satu alif itu dua harkat. Gini ya, bukan gini ya. Ada bukan gini ya. Kola. Kadang membacanya kalau tidak dibaca panjang itu salah. Kola itu bukan mat tabi'i karena kurang panjang. Karena panjangnya satu alif. Kola karena setelah fathah ada alif, atau sebelum alif itu ada fathah. Yang kedua contohnya coba dibaca Mbak Novi. Yang kedua contohnya fi. Panjang fi ya, terdapat setelah harkat kasroh. Pokoknya apabila ada kalimat setelah harkat kasroh ada iya, sukun, terdapat iya setelah kasroh, maka hukum bacanya mat tabi'i fi. Juga yang ketiga yaqulu, terdapat wawu setelah doma. Makanya ketiga-tiganya ini adalah sudah masuk dalam kategori mat tabi'i. Alif sebelum ada harkat fathah, iya sebelumnya ada harkat kasroh, dan wawu sebelumnya ada harkat doma. Juga ini contohnya bacaan mat tabi'i dalam ayat Al-Quran. La yusminu, terdapat alif sukun setelah
fathah. Wujuhu yauma idin sama kayak tadi itu contohnya. Ini harkat dhamma. Setelahnya ada wawu. Juga ini fiha ainun jariyah. Kenapa? Karena sebelum ia ada harkat kasroh. Yang harkat kasroh harkat apa? Huruf apa? Huruf fa. Fiha ainun jariyah. Coba ya dibaca yang keras Mbak Aziza contohnya mulai dari atas. La yusminu. Terus Wujuhu yawma idin fiha ainun jariyah. ya bagus fiha ainun jariyah. Kita lanjut dulu. Nah, mat tadi mat tobi'i. Tadi kan kita mempelajari ada 3 mat tobi'i, mat wajib mutasil dan mat wajib jaiz munfasil. Sekarang yang kita bahas adalah mat wajib mutasil. Pengertian dari mat wajib mutasil di sini, mat wajib mutasil adalah salah satu dari 3 bagian dari hukum mat far'i dalam ilmu tajwid. Kenapa? Karena mat wajib mutasil adalah mat yang berarti juga dibaca panjang. Artinya wajib atau luas. Sedangkan mutasil itu adalah bersambung. Mat wajib mutasil. Mat itu artinya panjang, sedangkan mutasil itu artinya bersambung, berarti tidak berpisah. Secara istilah, mat wajib mutasil adalah hukum bacaan yang terjadi apabila ada mat tobi'i atau mat asli bertemu dengan huruf hamzah yang berhakat fathah, dhammah ataupun kasroh dalam satu kata yaitu bersambung. Dalam satu kata yaitu bersambung. Sedangkan cara membacanya mat wajib mutasil ini menjadi 2,5 alif atau bisa dikatakan sama dengan 4 sampai 5 harokat atau ketukan. Kenapa? Kalau metode dalam pembacaan ilmu tajwid itu beraneka ragam, banyak metode. Yang dikatakan tadi kalau satu alif berapa harokat? 2 harokat. 2 harokat atau 2 ketukan. Artinya diketuk banyak. Kola, tuk, contohnya namanya. Ketukan. Kalau 2,5 alif juga sama pakai ketukan. Kalau memang pakai ketukan. Kalau dulu sering memang kita pakai ketukan. Mat wajib mutasil. Contoh dalam hukum bacaan mat wajib mutasil. Di sini contohnya wa wajadaka 'ailan fa'auna, ya. Bersambung dalam satu kalimat. Sedangkan yang nomor 2 idas sama'un syaqqat faj'alahu sa'an ahwa. Dalam kalimat ini wa wajadaka 'ailan fa'auna adalah mat tobi'i. Kenapa? Bertemu dengan huruf hamzah yang berharkat kasroh dalam satu kalimat. Kok ini hamzahnya bertemu dalam satu kalimat mutasil ini nyambung, maka dibaca dihukumi bacaan mat wajib mutasil. Kalau kita tanpa belajar ilmu tajwid tidak akan bisa. Bisa jadi bacaan ini wa wajadaka 'ailan fa'auna atau dibaca pendek semua. Wajadaka 'ailan fa'auna. Pasti seperti itu. Tapi kalau belajar ilmu tajwid sesuai dengan harapan kita akan indah bacanya, kan juga kedengarannya juga enak. Wa wajadaka 'ailan fa'auna. Juga nomor 2 contohnya dari bacaan mat wajib mutasil idas sama'un syaqqat adalah mat tobi'i bertemu dengan huruf hamzah yang berharkat dalam satu kalimat. Yang mana ini? Nah, idas sama'un syaqqat. Nomor 3 faja'alahu sa'an ahwa adalah mat tobi'i. Kenapa?
bertemu dengan huruf hamzah yang berharkat fathah dalam satu kata, satu kalimat, artinya nyambung. Tidak bisa. Nah ini. Tidak bisa. Faja'alahu ghusa'an ahwa. Makanya ketiga-tiganya ini adalah contoh merupakan bacaan mad wajib muttasil. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Belum, saya lanjut dulu. Sekarang sudah menginjak yang ketiga, yaitu mad jaiz munfasil. Kalau tadi adalah mad itu panjang, muttasil itu sambung. Sekarang mad jaiz munfasil. Yang penting bukan mad yakin seperti itu ya. Ini mad. Karena mad yakin tidak ada, cuma sebuah nama mahasiswa kita di sini. Nah, mad jaiz munfasil. Apa definisi atau pengertian dari mad jaiz munfasil di sini? Sudah jelas? Mad jaiz munfasil adalah salah satu dari juga 13 bagian dari hukum mad far'i dalam ilmu tajwid. Secara etimologi mad berarti panjang. Jaiz artinya boleh. Mad itu panjang, jaiz itu boleh. Kalau tadi mad mutasil, mad itu panjang, mutasil sambung. Sekarang mad itu panjang, jaiz itu boleh atau benang. Dan munfasil adalah terpisah atau di luar kata. Munfasil itu terpisah. Kalau tadi mutasil nyambung, sedangkan jaiz munfasilnya itu adalah terpisah. Supaya lebih mudahnya untuk membedakan, mudah kalau mutasil itu menyambung, sedangkan kalau munfasil itu terpisah. Secara istilah, apabila ada mad tabi'i yang bertempat di akhir kata, setelah itu terdapat hamzah yang bertempat di kata yang lain, setelahnya ada atau setelahnya dan tidak ada memisahkan antara mad dan hamzah tersebut, maka disebut mad jaiz munfasil. Nah ini la ilaha illallah wa batawni ahdikum. Jadi letak perbedaannya di sangat jelas. Kalau mad tabi'i adalah yang wajib atau mad asli, kalau mad atau apa? Mad jaiz munfasil berpisah. Kalau mad muttasil menyambung. Mad itu adalah panjang, muttasil menyambung. Nah, kadar atau panjang pendeknya bacaan mad jaiz munfasil itu sama dengan mad wajib muttasil, dipanjangkan menjadi 2,5 alif, atau sama dengan 4 sampai 5 harkat. Mad jaiz berarti sama panjangnya dengan mad wajib muttasil. Dijabul jaiz, kenapa? Karena para ulama qurra ahli Al-Quran ini berbeda pendapat terkait dengan kadar panjang mad jaiz munfasil ini. Ada memang sebagian para ulama qurra menyebutkan bahwasanya sama dengan mad tabi'i, yaitu 2 harkat atau 1 alif. Contohnya inna a'tainakal kautsar fala uqsimu bisyafaq. Inna a'tainakal kautsar. Jadi kalau dibaca inna a'tainakal kautsar itu salah. Makanya tidak sesuai dengan bacaan mad wajib munfasil. Kenapa? Karena ada mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kata yang berbeda. Sedangkan yang di bawah fala uqsimu bisyafaq
ada mad tabi'i yang bertemu Hamzah. hamzah dalam kata yang berbeda. Makanya hati-hati untuk kita belajar atau membaca sebuah Al-Quran. Kenapa? Karena tanpa kita belajar tajwid, maka akan kesulitan. Maka tidak akan bisa membedakan itu pendek, itu panjang, itu bacaan mad tabi'i, mad wajib muttasil atau mad jaiz munfasil. Tidak akan memahaminya. Makanya perlu diperhatikan terlebih dahulu. Contoh yang ada di depan ini, kalian simak baik-baik nanti supaya kalian bisa mencari atau sebuah membedakan mana bacaan mad tabi'i, juga mad jaiz muttasil dan mad jaiz munfasil. Kita perhatikan terlebih dahulu, kalian simak baik-baik. Setelah nanti mendengarkan, maka kalian nanti ada tugas setiap kelompok, 3 kelompok, 1, 2, 3 akan mencari mana bacaan mad tabi'i, mad wajib muttasil dan mad wajib munfasil. Nah, dengarkan baik-baik terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم. Jelas ini adalah merupakan yang ketiga mad wajib mad jaiz munfasil. Ini ada kelompok 1, 2, 3.
Kelompok 2. Tiga. Pak perhatikan ayat 21. Dibacanya keras. Dibaca yang keras. Apa? Kalla idza. Selanjutnya sampai 20. Sebutkan ayatnya dulu baru dibaca. Bacanya mat apa itu? Hah? Bacaan mat apa? Coba kelompok nomor 2, bacaan mat apa? Ya ay. Ayat berapa tadi? Ayatnya? Ayat 27. Yang mana? Setelah harakat fathah ada alif. Dah. Mad ismu fasil hanya ada dalam surat Al-Fatihah saja. Terus tanya, apakah dari 3 mat itu mat tabi'i, mat wajib mutasil, mad jaif mufasil? Apakah hanya contoh di sini saja dalam Quran? Tidak. Sudah jelaskan di awal tadi kan, bahwasanya banyak bacaan-bacaan di situ di dalam Al-Quran. Namun yang saya contohkan kebetulan di sini di surah Al-Farj. Makanya hati-hati ketika membaca Al-Quran. Kenapa? Karena kalian sudah memahami apa itu bacaan mad tabi'i, mad wajib mutasil, dan mad jaiz munfasil. Dan tidak boleh dibaca pendek, artinya wajib. Makanya namanya mad itu adalah panjang. Jadi kalau bacaannya dalam Al-Quran kebetulan ada mad wajib dibaca pendek, ya salah, harus dibaca panjang. Kelompok 1. Salah satu bagian yang sangat penting dalam ilmu tajwid mengatur panjang dan pendeknya ketika membaca Al-Quran. Sedangkan mad tabi'i, mad wajib atau mad asli, ada 3 huruf: alif, waw, ya. Sedangkan mad wajib mutasil adalah bacaan mad apabila yang terjadi huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu kata, maka disebut wajib. Panjangnya 4 atau 5 harkat. Juga mad jaiznya munfasil, merupakan mad yang juga dibaca panjang apabila huruf mad berada di dalam akhir kata yang bertemu dengan hamzah. Kadar bacaannya itu adalah 2, 4 atau 5. Makanya kalau sudah belajar ilmu tajwid yang kita bahas pada pertemuan hari ini adalah bacaan mad, adalah bahwasanya ketiga hukum bacaan tersebut kita mampu, artinya bisa membedakan. Supaya apa? Ketika baca Al-Quran, mana yang pendek, mana yang panjang, mana bacaan yang sesuai dengan ilmu tajwidnya. Ya, terima kasih. Kalau memang tidak ada pertanyaan, semoga apa yang kita pelajari jadi ilmu fa'al dan barokah. Namun terlebih dahulu, kumpulkan terlebih dahulu tugas yang saya bagikan. Kelompok 3. Dah, terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari dapat ilmu manfaat dan barokah sehingga kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa dulu.
Siap berdoa, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wafa'na bima lamtana Rabbi